Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama saya Kak Jack dalam acara Mahameru Podcast. Kesempatan pagi ini kita akan mengundang salah satu sosok dari pimpinan pondok pesantren yang sudah tidak asing lagi beliau ini bersama Gus Peyek dari Pondok Pesantren Pancawarna. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Jaka. Assalamualaikum Pak Alif. Tentunya sehat-sehat Gus. Oh, sehat selalu, harus sehat lah kita. Terima kasih sekali sehat atas mental, kehadirannya. sehat semuanya. Sungguh-sungguh saya tamu yang sangat istimewa pagi hari ini sudah berkenan untuk menyempatkan waktu di tempat ini di dalam acara Mahameru Podcast. Siap. Jadi pagi ini kan sampean juga sehat, Pak Alhamdulillah, Kapolda Gus. sehat, Pak Dilanda sehat. Semua anggota untuk melayani masyarakat harus sehat. Wajib dong Gus. Wajib. Kunci utama itu. Kunci utama. Kiainya pun juga harus sehat. Oh iya dong. Iya. Tugas kita sama, cuma beda seragam aja. Beda seragam. Tugasnya sama-sama tugas Sama-sama mulia. untuk masyarakat, Sama-sama untuk kemasyarakatan. Cuma beda pakaian. Iya betul sekali. Saya ini sebuah kerinduan. Saya pingin sekali udah lama ketemu. Mana sih Gus Peyek nih yang mana? Yang mana sosok beliau ini pagi hari Ya ini? mungkin apa ya, Tuhan belum berkehendak. Baik. Baru pagi hari ini kita ditakdirkan tatap muka dalam keadaan yang ceria dan bahagia. Baik. Intinya kan gitu. Bagus. Jadi Jadi di pagi. Polda Jatim ini sosok Gus Peyek ini Pak Alif udah bukan asing lagi. Siap. Kalangan beliau ini sangat terkenal. Dan saya sudah sedikit banyak mendengar kiprah-kiprah beliau. Gus, Ya, kami siap. kita pagi hari ini berbincang-bincang terkait momen, kebetulan saat ini momen Ramadan ya Gus ya. Betul. Momen Ramadan itu di pondoknya Gus itu mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih untuk para santrinya mungkin. Kira-kira apa yang bisa disampaikan Gus? Jadi gini, di bulan Ramadan ini kalau di agama kita, agama Islam adalah bulan-bulannya Tuhan, bulan-bulannya Allah. Jadi yang dimaksud bulannya Allah itu semua kalangan manusia, hewan, semua itu di bulan Ramadan ini adalah dapat rahmat dari Allah. Di agama Islam, agama saya, ya, termasuk kita nggak mengusulkan agama lain, semua agama baik. Betul. Yang nggak baik itu adalah oknum manusianya. Jadi agama Islam kalau di Ramadan ini intinya kita dibimbing jadi malaikat. Wah, luar biasa. Maknanya jadi malaikat selama 12 bulan. Dalam diri kita ini ada jiwa setannya, ada jiwa hewan, jiwa manusia, jiwa malaikat juga ada. Betul. Nah, 1 bulan ini kita disuruh Allah belajar untuk jadi malaikat mulai dari setelah sholat subuh sampai maghrib. Maknanya apa sih? Malaikat itu kan sama perempuan nggak mau, makanan nggak suka, apapun nggak suka lah. Kita disuruh jadi malaikat mulai subuh sampai maghrib. Lihat istri telanjang walaupun halal haram. Nah, kan itu berarti kita diajarin untuk jadi malaikat. Siap. Menahan diri. Menahan diri. nafsu. Seperti malaikat kan selalu nahan. Dalam arti malaikat itu kan ono panganan gak iso ngrasakno wong wedok ayu gak oleh milih. Wae njukuk nyawa ya njukuk nyawa tok. Nah, kita diajari gitu. Coba Iya. untuk 1 bulan ini jadi malaikat. Betul. Nah, kenapa? 12 bulan. 11 bulan kemarin kita juga mungkin ada setannya. Maknanya setan itu tahulah sifat setan itu suka adu domba. Ya, Iri. betul sekali. Iri. Kalau setan tidak pernah membunuh, tidak pernah membunuh. tidak Kalau pernah. setan. Yang membunuh itu adalah manusia yang kesetan. Manusia yang kesetanan. Kesetanan. Kalau setannya tidak Bukan pernah. setannya ya? Bukan setannya. Bukan setannya. Manusia yang kesetanan. Kesetanan. Ya karena Akhirnya setan nggak terima. Punya jiwa untuk membunuh. Betul, setan nggak ada jiwa, hanya jiwa membujuk. Kalau setan itu ditakdirkan Allah untuk membujuk, Iya. untuk menjerumuskan. Kalau membunuh tidak ada, adanya manusia yang kesetanan. Karena apa? Setan nggak terima dunianya setan diambil manusia. Ya, betul sekali. Gitu. Tinggal bagaimana iman kita ya Betul, untuk tergantung melawan kita. semua itu. Untuk Gus. melawan. Lah kok nek dibujui setan gelem goblok-gobloke menungso. Iya. Jadi intinya gitulah. Itulah Jadi, tantangan kita. Tantangan. Kalau kita mau kepingin jadi sukses harus berani dengan resiko.
Ya. Resiko melawan setan, resiko menentang malaikat. Kan gitu, kalau malaikat nggak boleh nikah, kita manusia jangan seperti malaikat kalau urusan nikah. Ya. Tetap nikah. Urusan makan tetap makan. Gitu. Ya. Tapi di momen Ramadan ini ada waktunya kan gitu. Betul, ada waktunya. Kita jadikan malaikat tapi nggak seharian, nggak penuh. Kalau penuh, udah saya pensiun aja jadi manusia. Iya. Jadi inilah momen Ramadan ini adalah sebuah kita untuk hikmah. Baik. Jadi untuk berbagi semua. Jadi berbagi di Ramadan itu nggak harus kita beragama. Satu tujuan agama ini yang beda. Semua agama kalau di dalam Ramadan, entah itu Hindu, Kristen, Yahudi atau apa, kalau di situ mau berbagi, insya Allah Shiratal Mustaqim, Allah akan membukakan jalan menuju surganya bagi masing-masing agama. Baik Gus, sepakat. Betul kan Pak Alip? Kemarin kita udah melaksanakan bagi-bagi takjil di kantor kami Gus. Bagi takjil, berbagi kepada yatim piatu. Kemarin sore Gus, berbagi kepada yatim piatu, sembako. Ya hanya sedikit berbagi lah Gus, mungkin tidak seberapa. Namun kita ikut amalan. Ikut andil lah dalam arti untuk apa ya, dalam arti bahwasannya Ramadan ini bukan miliknya orang Islam aja. Bukan. Ramadan ini tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tidak ada. Semua mau berbuat kebaikan silahkan. Betul. Saya sepakat itu. Al-Qur'annya kan jelas bicara. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin. Bahkan siapa yang mendustakan agama? Orang yang tahu maknanya agama tapi nggak mau jalankan perintah agama. Apa? Kebaikan. Di Islam untuk mengajarkan kebaikan, banyak orang yang kenal Islam, banyak yang ngajinya enak, banyak yang tapi tidak pernah mengkaji apa sih maknanya ngaji. Ya, itu. Jadi malah orang yang ingkar itu orang yang ngerti hukum Islam tapi nggak mau melakukan perintahnya. Jadi apa yang dari ngaji itu tadi harusnya ada amalan Gus. Betul. Harus ada amalan dalam keseharian. Harus diamalkan. Harus diamalkan kan. Betul sekali. Ibaratkan kalau ngaji itu bagi saya, kalau suaranya enak, dia bagian nyanyian. Nah. Tapi nggak tahu di dalam Al-Quran itu harus kita laksanakan. Laksanakan dalam keseharian. Sama Gus. Sama betul lagi Betul Gus. Ya. Untuk di pondok mohon maaf itu boleh sedikit diceritakan Gus, mungkin para santrinya tempat Gus ini atau hanya mendidik dalam bidang keimanan atau mungkin ada bukan ini ada XX ini itu mungkin. Jadi pondok saya itu saya ciptakan yang di situ notabene orang kalau mau jadi seorang leader, orang mau jadi pengasuh, itu harus jadi pelaku dulu. Pelaku. Betul. Orang membuat rehab tapi kalau dia tidak pernah pelaku, nonsen dia bisa menyembuhkan. Wah ini menarik ini. Loh iya, orang belum pernah jadi maling, terus pingin tahu ilmunya maling, ya tidak mungkin harus jadi maling dulu. Betul. Iya, jadi saya menciptakan pondok ini perintahnya seorang guru saya Habib Lutfi. Oh iya. Beliaunya itu guru saya dan orang tua saya. Jadi saya adalah ex narkoba. Dulu pada waktu tahun jahiliyah. Iya. 20 tahun yang lalu. Saya pemakai. Dan saya juga semuanya yang dilarang oleh Allah, yang larang oleh agama Islam termasuk pekerjaan molimo. Itu sudah saya lakukan. Sudah lakukan semua ya? Sudah semua. Nah, setelah itu nggak tahu ya, itu mungkin karena inilah doa orang tua. Anda jangan pernah mengucilkan atau membenci orang tua. Ibu dan bapak itu adalah kunci nyaman di surga dan dunia. Betul sekali. Jadi saya bisa seperti ini bukan karena saya yang pandai. Ini adalah berkat doa bapak dan ibu saya mulai kecil. Saya tidak pernah tangannya orang tua saya mukul, saya tidak pernah. Walaupun saya itu suka nyuri, walaupun saya suka minum, walaupun tidak pernah, hanya tersenyum. Oh jadi menyikapinya Gus seperti itu dulu? Orang tua hanya tersenyum? Hanya tersenyum, tidak pernah. Tidak pernah dengan kekerasan? Betul, tidak pernah. Jadi apapun bentuk kelakuan nakalnya manusia, itu jangan dilawan dengan sebuah kekakuan. Lawan dia dengan akhlak. Baik. Di situ mungkin Tuhan akhirnya tersenyum lihat
kegigihan orang tua saya yang tidak pernah marah, tidak pernah apa. Dia hanya tersenyum, yang salah beliau bukan saya. Ibu saya ngomong yang salah saya, bukan anak saya. Oh, jadi kesalahan diambil alih sama orang tua. Diambil alih. Jadi merasa beliau saya yang salah mendidik. Saya yang salah, karena saya yang buat anak ini. Iya. Jadi makanya alhamdulillah saya kenal seorang Kapolda. Baru kenal Kapolda inilah yang saya anggap bisa memasyarakat dan bisa melayani seorang Kapolda Jenderal Pak Imam. Dia multi talenta. Betul. Saya ajak badminton oke. Saya ajak berbakti untuk sembako oke. Saya ajak untuk keagamaan oke. Saya ajak untuk kemanusiaan semua oke. Baru Kapolda Pak Imam ini. Luar biasa. Dan kenal Kapolda lainnya sebelum Pak Imam. Saya nggak kepingin dipuji Pak Imam. Saya nggak pernah dikasih uang sama Pak Imam. Tapi dari kiprahnya beliau, baru Kapolda Jawa Timur yang seperti Pak Imam ini yang layak. Dalam arti apa ya? Untuk masyarakat memang. Betul ya. Kalau Pak Imam ini. Dan dia nggak mendahulukan egonya. Siap. Pak Imam. Saya sama Pak Imam kenal. Dan saya nggak pernah minta uang. Jangan tanya ya. Iya. Nggak pernah. Kita hubungan persaudaraan itu nggak harus uang kita dulu kan. Oh betul Gus. Kualitas iman. Abadi Gus nanti. Iya, kualitas iman. Iya. Akhlak. Pak Imam ini adalah termasuk Kapolda multi talenta. Bisa dalam semua. Badminton oke, agama oke, sepedaan oke, semuanya oke lah. Inilah pemimpin yang dirindukan Jawa Timur. Biasa. Terus tadi Gus terkait mungkin Gus dulu seperti ini, bagaimana Gus cara melawannya sampai Gus itu benar-benar bisa berubah drastis kembali sekarang ke fitrahnya ini kan gitu. Kembali ke akhlak manusianya, bukan manusia masyarakat hewan. Dalam arti begini. Saya tadi kan ngomong bahwasannya di dalam diri manusia ini terbentuk ada 5 unsur. Allah, Tuhan menciptakan alam ini, ada hewan, ada tumbuhan, ada jin, ada setan, ada malaikat. Di diri kita ini terbentuk sosok ada. Semua ada. Nah, bagaimana kita membawa diri kita ini mau kemana kan gitu Gus? Jadi inilah kenapa sih manusia dimaksud oleh Allah, dimaksud oleh Tuhan adalah makhluk ciptaan yang sempurna. Betul sekali. Karena di dalam unsur yang diciptakan Allah di dunia ada di manusia. Kalau kita sombong, itu berarti diri kita termasuk contoh ada tumbuhan yang ada di diri kita. Tumbuhan pernah nggak tunduk? Kan nggak pernah, selalu berdiri. Iya. Nah berarti itu adalah sifatnya tumbuhan kita. Oh berarti nek wong sombong itu duduk menungso, berarti sifat tumbuhan yang ada. Kan gitu. Iya. Jadi kadang kita sama orang hibah, suka ngasih, suka apa, berarti itu sifat malaikat yang ada di diri kita. Terus ada yang suka, mungkin Anda mungkin sesama anggota dalam satu kantor, seragam sama, pangkat mungkin sama dan juga bawahan atasan. Terus ini ada yang suka ngadu domba ke anggota ini. Iya. Nah, ada mungkin apa ya? Kalau di dalam Jawa, tumbak cucuan, golek rai. Senengane ngedu konco. Itu berarti sifat setan ada di beliau. Iya. Kan di situ. Betul sekali. Nah, itulah. Terus kalau hewan, dalam tubuh kita ada sifat hewan juga. Nah, manusia kalau pagi makan, siang makan, sore makan, maghrib, malam makan. Kita kembalikan ke hewan. Hewan apa yang suka makan wedhus? Jadi kalau ada manusia dipanggil wedhus, berarti dia itu sifatnya kayak wedhus, senengane mangan. Iya. Betul. Jadi itulah tadi nggak salah manusia itu membuat perumpamaan karena di diri kita itu komplit. Ada semua di situ. Ada semua. Ada malaikatnya. Ada sifatnya Allah apa? Rahman Rahim. Kadang kita ndelok arek gak duwe, ndelok anak yatim dikene ndelok anak buah. Sing ndukune gak duwe sepeda, kadang kowe ning urunan itu kono rek anak buah iki. Iya, mungkin membantu. Kita bantu, kita belikan. Terus anak buah iki mangkaken dulinan opo ta opo kan kita enggak tahu. Oknum. Kembalinya oknum. Iya. Kalau polisi kan polisinya dijamin oleh Tuhan, oleh Allah, neraka surga. Bukan neraka. Jadi polisi yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, yang berlabelkan polisi itu sudah dijamin surga oleh Allah. Jaminan masuk surga. Polisi lo ya. Baik. Kalau ada polisi yang nakal, mungkin notabene di masyarakat, oh polisi ini gatel, itu oknum. Bukan polisinya. Bukan polisinya ya Gus ya. Jaksa, polisi, mereka pejabat itu sudah dijamin oleh Allah surga. Seragamnya sudah di surga semua.
Lah nanti manusianya nyusul terserah kapan, yang penting seragamnya udah di surga dulu. Ya. Polisinya. Ya. Nah, ada polisi yang terkenal sekarang nakal, itu oknum. Oknumnya. Kan enggak ada polisi berseragam itu PT. Iya. Kan enggak ada. 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 Kadang kan mungkin waktu ada liburan atau apa datang polisi yang nggak pakai baju terus ketangkep ada anggota. Lah itu oknum bukan polisinya. Kalau polisinya dijamin oleh Tuhan surga 100%. Sepakat Gus. Intinya gitu. Sepakat. Jadi pejabat yang ada di dunia itu sudah dijamin surga semua oleh Allah. Institusi apapun. Nah, ada institusi mungkin yang kurang baik di neraka, itu oknum Pak. Kalau institusinya sudah dijamin karena ada pengayom. Ada untuk masyarakat. Nah, seperti apa? Apa itu ya? Anjuran Pak Dirlantas. Ya. Yang apa tadi? Mahameru Lantas. Mahameru Lantas. Semua anggota dikerahkan. Itu salah satu dari program beliau Gus, di situ namanya Tantu Pagelaran. Nah, Tantu Pagelaran itu beliau ini benar-benar menunjukkan ke masyarakat baik pagi, siang, malam untuk semua tumpah di jalan. Nah, jadi Pagelaran itu adalah sebuah tontonan. Ya, tontonan yang notabene kalau di zaman dulu ada ludruk. Ya, tawayan. Ini diprogramkan oleh Pak Dirlantas. Ditontonkan ke masyarakat, dikasih tahu masyarakat bahwasanya seorang anggota lantas notabene tidak seperti yang ada di masyarakat. Image dulu. Jadi kepenginnya beliau itu kehadiran polisi lalu lintas di jalan raya itu bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Yang mungkin pada hari ini dan selanjutnya yang memakai jalan. Betul. Dari anggota lantas, programnya Pak Dirlantas itu sangat benar-benar membantu sekali. Bagus ya Gus ya. Bagus biasa itu. Ya. Dan juga ada kan polisi anggota-anggota yang mager, yang waktunya bukan tapi dia tetap berdiri. Itu bagaimana Gus? Sekarang saya tanya sama Gus nih. Dengan waktu maghrib itu mohon maaf waktunya kita yang mungkin notabene secara keislaman sakral. Sakral itu kalau urusan iman horizontal itu kan nggak sama Tuhan, nggak ada masalah. Kita dulu karena belum minasnya. Jadi kita dulu kan untuk manusianya. Kalau ini tadi anggota ada adzan maghrib, terus dia lalu lari ke masjid, terjadi kecelakaan, yang disalahkan siapa? Nah, polisi dong. Polisi. Oleh karena itu, makanya seragamnya sudah dijamin oleh Tuhan surga. Makanya. Berarti betul ya Gus, ada pepatah apa yang kamu pekerjakan di saat maghrib itu karena kehadiranmu dibutuhkan masyarakat. Itu kan masyarakat, itu adalah ibadah. Apakah ibadah melayani masyarakat nggak ibadah? Itu ibadah maghrib juga. Betul. Nah, kalau urusan ibadah sholat sama Tuhan itu horizontal iman. Nah, setelah selesai baru urusan sama Tuhan. Betul. Itu yang di atas nggak sare Gus, ngelihat anak buahku bener-bener kondisi macet, dia sampai meninggalkan kalau meninggalkan maghrib itu jadi kecelakaan, yang kena siapa? Polisi kan? Polisinya. Bukan Tuhan. Betul. Polisi. Ya. Jadi makanya polisi itu dijamin oleh Tuhan dan Allah masuk surga. Yang seragam polisi loh ya. Ya, betul sekali Gus. Kalau yang oknum kita nggak tahu. Kalau polisinya jamin surga. Jaminan masuk surga. Ada yang nakal itu oknum. Bukan polisi. Jadi itu tadi makanya sebagai anggota polisi dulu kan untuk masyarakat. Bagus. Layani masyarakat. Kalau Anda sebagai lantas layani, walaupun itu adzan maghrib berkumandang, macet-macetnya orang kepingin buka puasa, orang kepingin pulang ketemu anak istrinya. Di situ polisi nggak lihat anak istri, nggak lihat itu, tapi gimana polisi ini selalu berkiprah untuk mengamankan, untuk membantu masyarakat dan lantasnya. Itu bener Pak Dirlantas itu. Nah, kalau memang Pak Dirlantas nggak punya gebrakan gitu, wah ini Pak Dirlantasnya yang politik itu. Pak Dir, itu maghrib kok kan anggota. Udah Gus, itu program beliau Mahameru Lantas ini bener-bener 1 kali 24 jam. Polisi wajib tumpah di jalanan gitu. Jadi dengan sesuai itu foksi, lantai ya harus dilantas. Lah lantas kalau di warung itu bukan polisi, itu ngopi. Oke. Gus, kembali sedikit lagi. Tadi di pondok tadi Gus, saya dengar. Saya baru ketemu sama Gus nih, tapi saya udah banyak. Sedikit banyak saya udah tahu Gus. Di tempat Gus ini infonya ada ex para pemakai. Itu betul Gus. Bagaimana Gus untuk menyikapinya sampai benar-benar
mantan-mantan para pemakai itu bisa berhenti atau mungkin dengan kegiatan peningkatan iman atau bagaimana terus setelahnya, ataukah ada pengawasan dari pihak Gus sendiri? Nah, jadi begini. Atau Gus bisa menjamin, wis pasti lelet. Nah, jadi begini. Tempat saya itu adalah sebagai wadah yang dimana masyarakat ini melihat orang-orang pemakai dan juga orang-orang X. Dalam arti X itu adalah jiwanya yang kurang, seperti bahasa kasari gendeng. Jadi tempat saya itu saya wadahi untuk orang-orang yang mungkin ex narkoba. Ex narkoba. Nggak punya biaya. Oh gitu Gus. Untuk rehat. Kedua, anak muda-muda yang mungkin kena sangkut dalam urusan narkoba setelah kena tangkap atau apa, ini biar nggak melebar ke masyarakat. Ini saya tabung di tempat saya. Luar biasa. Jadi di tempat saya itu dulu ada kurang lebih yang ex narkoba 25, yang gendeng, gila, akal itu ada 15. Nah, sampai sekarang yang gendeng 15 itu sembuh 8 tapi nggak mau pulang. Oh, sudah terlanjur mungkin di tempatnya Gus Ya, mungkin nyaman atau nyaman. bagaimana? Jadi inilah yang kita butuhkan, sebuah ekosistem manusia yang di situ kita buat nyaman untuk semua lini. Yang 8 tadi udah bisa komunikasi dengan Oh baik? bisa. Yang 8 udah bisa. Dan yang 25 X ini narkoba ini, saya nggak nyuruh kamu pulang. Kenali dirimu sendiri. Kalau sudah kenal dirimu, terserah kamu mau pulang mau di sini, nggak ada batasan di tempat saya. Oke. Jadi apa ya? Kita itu juga harus satu sisi kita lihat bahwasanya manusia tidak ada yang kepingin terjerumus. Betul sekali Gus, betul sekali. Dan juga nggak ada manusia yang kepingin gendeng. Ya, betul sekali. Terus Gus, yang mungkin udah dinyatakan ini habis rehab nih, sudah sembuh, dia udah mau kembali ke keluarganya, atau masih tetap ada pendekatan khusus Gus, atau dilepas gitu Itu saja? yang dinamakan silaturahim tanpa batas. Silaturahim tanpa batas. Ya. Siapapun, nggak harus orang yang pernah masuk di tempat saya. Siapapun yang kenal dengan saya, 1 minggu sekali pasti saya WA, saya telepon kabarmu ya opo. Wow, betul. Apalagi yang udah pernah jadi keluarga masuk dalam lingkup Pondok Pancawana, walaupun itu ex narkoba, walaupun itu ex gila, tetap jalinan komunikasi. Oh, Jadi gitu ya. bukannya saya memanage, saya ingin diperhatikan, tidak. Saya tidak butuh. Saya tidak butuh diperhatikan. Lillahi ta'ala, Iya, murni, benar. tulus ya Gus. Dan saya tidak pernah minta biaya dari dinas apapun. Mulai Murni dari Gus sendiri. murni. Bisa di cross check di Sidoarjo dinas apapun, kalau Gus Baik mau bawa stop mata itu enggak. Dinas sosial enggak. Saya di situ ada Yayasan Pancawarna. Yayasan ini menaungi satu, ada TK, ada TPG. Dan TK ini juga untuk semua, bukan hanya untuk yang beragama Islam toh, Ya, tidak. itu luar biasa. Tidak kok khusus Islam yang boleh kesini, tidak ya? Jadi semua untuk masyarakat. Kenapa sih saya membuka di Sidoarjo Kota? Karena di situ banyak orang-orang bekerja pabrik yang kos dari jauh kampung, yang di sini kepingin menimba, mencari ekonomi, memperbaiki, dan kurang anaknya nggak bisa sekolah, ditaruh saya gratis. Luar biasa Gus, berkahnya. Dan TPG juga gratis. TPG gratis, saya nggak pernah. Dan alhamdulillah Allah nggak pernah ingkar dengan ucapannya. Dengan ucapannya. Allah nggak pernah ingkar. Tidak Dan kekurangan Tuhan ya tidak Gus. pernah mengingkari ucapannya. Di saat kita berbagi tidak mengurangi apa Oh yang tidak, kita- malah kita miskin dah, kita kan miskin. kaya. Betul. Itu sama lihat ngaji saya, itu kan sering berbagi duit itu ke janda-janda sama. Buktinya saya nggak tambah miskin. Iya. Saya ke mobil nggak kalah dengan Pak Kapolda. Iya. Pak Kapolda punya Land Cruiser, saya juga punya. Oh iya kan harus. Ya, itulah Gus, dari kebaikan Gus tadi, apa yang udah Gus perbuat, Allah tidak sari lah ya. Betul, dan Beliau Tuhan benar. nggak pernah tidur. Tuhan nggak pernah Nggak tidur. pernah tidur. Betul. Dan Tuhan nggak ingin disembah. Betul sekali. Tuhan nggak Beliau kepingin udah disembah. tahu kok apa yang kita Kalau lakukan. Tuhan itu ini. sudah maha segalanya. Kalau tahu. kita berdoa kita nyembah, apakah nambah ketinggian Tuhan? Tidak. Tidak sama sekali. Malah kita yang butuh pertolongan Tuhan. Betul. Ya kayak Mas Alif ini. Iya. Mas Alif kan anggota lantas. Betul sekali. Yang saya sering dengar beliau ngaji. Oh. Nah inilah yang menepis bahwasanya seorang anggota polisi katanya,
Oh polisi itu bukan pengayom. Oh enggak, buktinya kenyataannya saya lihat dia mampu ditaruh di mana-mana. Mas Alif contoh, di situ ngaji, bisa ngaji nggak Mas Alif? Buktikan. Bahwasanya polisi harus ada bukti. Ada bukti. Bisa nggak? Sudah yang pendek apa yang? Terserah. Nah nanti urusan panjang pendek itu sampai berhenti, capek berhenti, panjang monggo. Jangan gitu. Ayo buktikan bahasanya. Jangan sampai mungkin nggak bisa ngaji loh ya. Iya. Saya nanti ya Nggak malu sama namanya. Lah iya, anggota lantas, anggota polisi kok. Pak polisi yang kamu di situ notabene KTP-nya Islam, insya Allah polisi bisa ngaji semua. Lah ngaji itu kan nggak harus di Islam toh. Ya. Di Katolik ada ngaji juga. Ada. Dia juga punya kitab. Oh iya betul sekali. Kan gitu. Iya. Kalau bisa buktikan bahwa Anda seorang anggota polisi yang beragama Islam yang bisa contoh yang untuk menepis masyarakat dan Cara pandang masyarakat ya. Iya monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Sadaqallahul azim. Luar biasa Gus. Ini kan luar Bagaimana biasa. tanggapannya Gus? Dan tanggapan saya loh, ini seorang anggota Lantas Polda Jatim. Polda Jatim. Yang notabene katanya polisi itu apa? Buktinya real ini tanpa skenario. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya seorang anggota polisi Lantas bisa ngaji dan makrojul hurufnya mantap ya suaranya. Apalagi tadi surat Anfil tarmihim ini adalah kalau pada waktu kita umroh haji kita falang jumroh kerikil kecil tarmihim ini tadi bentuk yang ada di polisi-polisi yang setan-setan biar dihantam tarmihim. Ini bisa dijadikan contoh bagi yang lain. Makanya anggota polisi mampu. Jadi jenengan di Lantas takdirkan oleh Allah jadi anggota polisi Polda Jatim yang bernama di Sabuk Putih Lantas. Betul. Anda harus ini tetap ngaji lah. Waduh. Di sini juga saya punya channel Gus. Yang intinya saya juga ngajar ngaji. Alhamdulillah. Ngajar ngaji mulai dari pemula yang belum bisa, kebanyakan itu lansia Gus. Traffic saya alhamdulillah sudah banyak, mulai dari Singapura. Yang saya lihat itu dari situ. Nah, iya, anggota Lantas Polda Jatim. Saya niatnya sampai Singapura pengen berbagi ilmu dan alhamdulillah malah dapat gajian Gus. Loh, namanya Mulai dapat gajian. Allah memang rezeki memang tidak disangka-sangka, rezeki dari pintu mana saja Allah. betul, rezeki itu semua. Kita niatnya ikhlas Gus. Jadi rezeki itu semua. Nyata kalau sudah kepegang tangan. Ya. Nah, amalan sama kayak anggota tadi itu loh. Yang itunya Pak Dir Lantas untuk apa tadi turun ke masyarakat. Tantu Pagelaran. Nah, turun Tantu tumpah jalan. Turun, kamu jangan minta digaji dulu. Iya. Kamu jangan minta diganjar dulu oleh Tuhan. Buktikan dengan kerja nyata. Berbuat dulu, kerja nyata dulu, bantu Betul. masyarakat dulu. Nah, bantu ini layani masyarakat dulu. Ini kalau tidak pemikiran itu masyarakat yang dicetuskan oleh Pak Dir Lantas nggak mungkin ada ini. Enggak mungkin ada. Ini berarti kan lebih dari lebih Pak Dir Lantas ini. Betul, luar Menciptakan itu biasa. masyarakat. Luar biasa. Dan beliau nyontoh nih Gus. Beliau rajin ke lapangan Gus.
Dan ya alhamdulillah saya sama Pak Dilantek juga baik. Betul. Nah kemarin santri saya dikasih sarung. Betul sama beliau. Sama beliau. Iya. Nah ini kan manfaat. Akhirnya yang di tempat saya orang yang non muslim pakai sarung juga. Ya. Yang dulunya nggak sarung aja gini. Pakai sarung. Saya nggak Alhamdulillah ya Gus ya. Rezeki itu ya. Apakah nggak boleh pakai Islam dipakai orang non Islam? Boleh. Nggak ada yang nggak ada larangan Gus. Ya, inilah hikmahnya puasa, hikmahnya Ramadan, berbagi untuk semua. Berbagi untuk semua. Ini adalah bulan-bulannya Tuhan. Kita miskin Gus. Betul, ini bulannya Tuhan. Ya. Bukan bulannya orang Islam, bulannya Tuhan dan bulannya Allah. Semua boleh merasakan. Betul sekali. Contoh. Saya pedoman nih Gus. Saya biar bisa ikut ya kemarin amalan dikit-dikit kita udah lakukan Gus. Alhamdulillah contoh yang punya toko itu orang Kristen semua, tapi kan ikut hasilnya lebaran suki nih wajah Ramadan. Iya. Amin TKB Matahari Ramayana. Nah ini adalah hikmah Ramadan. Iya. Karena Ramadan karena untuk usahaan. Jadi ini adalah bulannya Tuhan. Bulannya Tuhan ya Gus ya. Jadi bagi beliau Ramadan ada bulannya Tuhan, tidak terkhusus untuk umat muslim. Silakan semua bisa berlomba-lomba lah. Berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Cuma sementara ini memang difokuskan dalam arti Ramadan ini sementara bukan sementara, ini memang Ramadan ini bulan yang disucikan oleh Allah untuk orang Islam. Tapi bukan orang Islam saja yang merasakan, semua. Iya, betul. Tuhan itu semua. Ini adalah bulan Tuhan. Bulan Tuhan mana nih? Iku mangono kewan ono menungso semua ikut merasakan hikmah. Iya. Jadi nggak ada itu orang yang meninggal dalam ajaran Islam. Kalau di Ramadan dibebaskan siksanya. Nah itu. Loh, apakah orang Islam aja? Tidak. Jadi semua yang ada di alam kubur, entah itu Islam, Kristen, Yahudi, semua blank, tidak dihukum. Padahal makanya ini adalah bulan Tuhan, bukan bulannya manusia. Iya, betul sekali, betul sekali. Sinergianya itu tidak ada antara masyarakat, polisi, semua Forkopimda di jenengan ini adalah yang turun langsung ke masyarakat, apalagi kayak Lantas yang berhadapan face to face, yang selalu pasang badan untuk melayani, langsung bersentuhan, kecelakaan, sing digoleki sapa nanti polisi ini. Ya. Nah pasti kan gitu. Oh iya Gus. Nah, makanya Pak Dir ini mengadakan sebuah pagelaran untuk pemakai jalan, bahwasanya pure sabuk putih harus di jalan. Iya. Dan beliau benar-benar menerapkan gini, saya nggak mau semua harus lancar karena kebetulan, bukan? Harus lalu lancar, angka kecelakaan menurun karena kehadiran rekan-rekan lalu. Karena kehadiran seorang polisi berbuat di situ, yang di situ di notabene yang di kop Lantas mau turun. Yang dinamakan Siratal Mustaqim adalah jalan lurus menuju surganya Allah. Itu bukan karena kebetulan. Itu karena tindakan. Betul. Itu karena progres maju mau turun. Betul. Sepakat. Saat ini semenjak dipimpin sama beliau Gus, angka kecelakaan turun Gus. Alhamdulillah. Angka kecelakaan terus. Kata beliau, ini bukan kebetulan. Ini karena kita mau berbuat, kita mau turun ke jalan, kita mau mengatur lalu lintas. Ya akhirnya jadi apa? Disiplin jalan. Kesadaran masyarakatnya juga wajib ditingkatkan Gus. Jadi di sini kebetulan waktu kita pagi hari ini kita bincang-bincang Gus. Nanti kita bisa menitip pesan ya Gus buat para santrinya. Mungkin kalau nanti para santri mungkin mau mudik atau apa, mohon dipersiapkan betul. Jadi memang kalau untuk saya kalam, untuk saudara-saudara saya yang mau mudik, tolong dipersiapkan semuanya. Satu, kelengkapan surat. Betul sekali. Jadi kelengkapan surat sekarang tidak pernah sulit untuk mengurus SIM, untuk apa, tidak ada yang sulit. Nah, yang sulit itu adalah manusianya. Kalau sistem tetap jalan. Jalan itu kan memudahkan sistem ini. Cuma kadang manusianya merasa antri nggak mau, akhirnya nyalakan anggotanya. Wong yang ngurusin 1000, yang minta cepet lah badukmu ya. Akhirnya kan gitu. Jadi disiplin waktu yang perlu. Itu untuk mudik. Nanti kalau untuk siap diri Gus, kesehatan, cek kesehatan, siap kendaraannya, benar-benar ini. Ya kalau bisa jangan pakai motor lah. Kalau yang punya
Mending yang jauh-jauh naik bis atau apa. Oh, bagus itu Gus. Ya, karena program-program mudik gratis itu resikonya bisa bener. sampai itu bisa untuk mengurangi angka kemacetan. Betul, angka Kepadatan. kemacetan. Jadi ya mungkin saya sarankan lah bagi yang mudik yang mungkin jauh, saya sarankan jangan pakai motor lah. Baik, Jadi baik. naik bis atau apa. Untuk para santri kita mudik kemana nih? Mudiknya kemana? Orang gila semua. Itu masih abnormal. Mudiknya di pondok Gus Baya. Iya. Berarti mungkin dilakukan kegiatan ya Gus ya di lebaran nanti ya. Lebaran lah di rumah. Jadi anak-anak itu tak suruh pulang semua gak ada yang mau. Jadi kepingin lebaran, kepingin bersinergi di pondok di dalam Ramadan ini. Oh, Nah, terus mau mudik kemana? Mungkin abnormal semua, ngeblank semua. ngeblank Yang semua. pulang mungkin 3 hari, minta balik lagi. Ya, nanti kita ciptakanlah surga di dalam tempat kita masing-masing. Jadikan surga kantor Anda, jadikan surga rumah Anda. Terus Baik. gimana Gus? Yaitu sebuah kesinergian. Baik, Belajar ikhlas di situ akan munculkan sebuah surga di dalam diri Anda. luar biasa. Luar biasa. Jadi mungkin sampai segini Mas Jaka. Baik, Ya. oke. Terima kasih kesempatan pagi hari ini Gus. Banyak hal yang telah kami dengarkan dari Gus. Mungkin petua-petuanya baik terkait lalu lintas maupun apa yang ada di pondok Gus kami sudah banyak Alhamdulillah. disampaikan. Luar biasa Gus. Saya terima kasih sama-sama. atas kehadirannya pagi ini. Moga apa yang diberikan bisa menjadikan amalan buat kita. Jadi pesan saya untuk Pak Kapolda, Pak Wakar, juga Pak Dirdi lainnya termasuk di lantas, pesan saya menjaga kesehatan. Terima kasih Gus. Karena Terima kasih. beliau-beliaunya ini adalah pure untuk Ramadan tidak bisa mudik, Ya, untuk melayani masyarakat. pasti Gus. Jadi, Pasti Gus. Betul, makanya saya pesankan untuk istilahnya dijaga. Ya. Karena besok pagi selalu menanti Anda Wah, betul untuk sekali. melayani masyarakat Jawa Timur. Ya. Kehadiran kita ini dirindukan Wah, sama masyarakat. Betul ya Gus ya? sekali oleh masyarakat. Kalau masyarakat benci polisi, berarti masyarakat itu yang mentalnya perlu yang Perbaiki. Yang direhab. polisi itu masyarakat. Nah, ngapain masyarakat takut dengan polisi? Iya. Berarti orang yang takut polisi itu ada masalah dengan hukum, kan gitu. Iya. Kalau nggak ada masalah nyaman. Nah, makanya jangan pernah mencari masalah, selesaikanlah masalah dengan kepala yang dingin dan indah. Baik. Di situ akan ada sebuah keindahan dalam kehidupan, sinergi. Baik. Ya, Terima kasih ya Gus ya. Ya, Mas Jaga. Kesempatan pagi hari ini kita Alhamdulillah. akhiri podcast pagi hari ini bersama Mahameru Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.